Okay, bye-bye. Iya, you orang sendiri tengok lah. Tengok macam mana dia orang komen sama kita orang Cina. 所以真的很对不起大家，对不起。 Hello everyone, aku Yusril and welcome back to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Dan buat kalian yang mungkin mau kenalan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusrilkim. Aku Paul Beko. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang sempat mengguncang Malaysia guys. Jadi topiknya itu adalah tentang sekelompok konten kreator asal Malaysia, yang mana mereka itu buat konten ngasih tulang ke tunawisma. Aduh parah banget sih. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku mau rekomendasiin masker mata untuk mencerahkan area bawah mata kalian. Ini tuh ada vitamin C nya yang dapat membantu untuk mencerahkan. Aku sendiri pakai ini pas waktu tidur, jadi pas keesokan harinya waktu bangun nih, itu nampak agak cerah dan juga terlihat lebih fresh guys. Buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku. Thank you so much. Alright everyone, langsung aja ya kita mulai ke topik pembahasannya. Mungkin di sini untuk wajah dari konten kreatornya itu bakal kita blur karena memang ada yang berada di usia bawah umur seperti itu. Jadi makanya di blur. Dan langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Jadi teman-teman gini ya ceritanya. Sebelumnya itu ada 3 konten kreator asal Malaysia ngebuat publik itu jadi murka nih dengan konten yang mereka buat. Dimana dalam videonya atau dalam kontennya mereka itu memperlihatkan bagaimana mereka memberikan sisa tulang ayam kepada seorang pria gelandangan. Jadi mereka itu kayak beli dulu ayam, habis itu mereka makan nih, nyam 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 nyam. Habis itu kan sisa tulang ya. Nah, tulangnya mereka bungkus lagi. Nah, setelah dibungkus lagi tulangnya, mereka pergilah gitu guys ke tunawisma. Habis itu dikasih lah gitu tulang tersebut. Begitu. Adapun cuplikan videonya seperti ini, coba yuk kita lihat bersama-sama. 今天我们做小蛋，今天我们做蛋治。这个骨头很浪费，不可以浪费食物。我们决定把这个骨头捐给需要的人，所以我们今天要做善事。马来西亚3名年轻人吃完炸鸡后，竟将啃剩的鸡骨头重新塞入全新鸡饭盒，包装后声称要送给流浪汉。视频中更戏谑配文：“给他吃美味的鸡骨头。”画面曝光后，全网暴怒，痛批拿穷人尊严换流量。 去玩 ，OK， 拜拜。Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cuplikan videonya. Dan pada akhirnya aksi ini pun langsung menuai gelombang kemarahan di dunia maya. Warganet lantas menilai bahwa video tersebut sebagai bentuk eksploitasi terhadap kelompok rentan demi menaikkan angka views dan engagement. Para konten kreator disebut sengaja melakukan rage baiting, yakni membuat konten yang sengaja untuk memancing kemarahan publik agar menjadi viral. Di sisi lain, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC menyatakan bahwa video tersebut adalah eksploitasi terhadap kaum marginal demi hiburan murahan. Dalam pernyataannya, mereka mengatakan, penyebaran konten yang merendahkan martabat individu bukan hanya tidak etis, tetapi juga dapat menormalisasi budaya tidak manusiawi di masyarakat. Pada akhirnya kasus ini diselidiki di bawah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda hingga 500.000 ringgit Malaysia atau jika dirupiahkan bisa mencapai 400 juta rupiah. Di sisi lain, salah satu dari konten kreator itu sudah ngebuat video yang udah diunggah juga ke Instagramnya, yang dimana dalam videonya sang konten kreator mengatakan seperti ini. OK， 各位，今天我要澄清鸡骨头事件。由于这个影片大家都以为我们 By the way, ini aku langsung aja ya guys bacain terjemahannya. Kurang lebih dalam videonya dia mengatakan seperti ini guys. Halo semuanya, aku ingin mengklarifikasi insiden tulang ayam. Dikarenakan video ini semua orang mengira bahwa kita memberikan tulang ayam kepada tunawisma, padahal kita tidak memberikan tulang ayam kepada mereka. Pada awal kami mengikuti tunawisma itu adalah konspirasi untuk mendapatkan dana pembuatan video. Akhirnya kami memberinya makanan lengkap. Kami memberikan nasi dan juga 2 potong ayam kepada tunawisma itu. Rice. Yeah, Rice. This rice and 2 pieces. 2 pieces chicken. Okay. Kami kasih. This is for you. This is for you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya menayangkan potongan video saat dia dan kawan-kawannya memberikan makanan kepada tunawisma yang terlihat dalam video yang sebelumnya, di mana dia menjelaskan seperti ini.
Sebenarnya niat awal kami sejak awal hanyalah ingin membantu masyarakat. Kami membiarkan semua orang berpikir bahwa kami memberinya tulang ayam. Namun kami berbicara dengan tunawisma itu bahwa kami bertanya apakah dia bisa berakting bersama kami. Lalu dia setuju. Jadi kami berakting bersama untuk merekam video tersebut. Kami benar-benar tidak memberinya tulang ayam untuk dimakan. Kami memberinya makanan yang layak. Kemudian dia di sini berharap guys masyarakat umum memberikan kesempatan kepadanya dan kawan-kawannya untuk berbuat baik. Dimana dia menyatakan berikan kami kesempatan yang lebih baik untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat. Kami akan melakukan lebih banyak kebaikan di masa depan dengan membantu para tunawisma. Aku sungguh-sungguh minta maaf semuanya. Aku minta maaf. 我们会做更多的善事，就是帮助那些无家可归的人，所以真的很对不起大家，对不起。我们今天做了一个善事。 Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasinya. Well, inti dari klarifikasi ini adalah dia tuh di sini pengen menjelaskan bahwa dia itu tidak memberikan tulang ayam kepada tunawisma itu untuk dimakan. Itu cuma buat konten. Namun terlepas apakah itu cuma buat konten doang ataupun tidak, potongan video yang dia tayangkan sebelumnya itu sudah menjelaskan bahwa di sini dia itu melakukan yang namanya rage baiting, yang pada akhirnya memicu kemarahan publik dan membuat hal itu menjadi viral. Beberapa konten kreator pun turut memberikan tanggapan atas isu ini. Di mana dalam videonya mereka berkomentar seperti ini guys. These are 3 useless Chinese content creators. They recorded themselves eating KFC and gave the leftover chicken bones to a homeless man as a so-called act of kindness. They licked the bones clean, packed them with rice and gave it to the homeless man. Oh my god. One of them even brushed his teeth with the bones. Seriously guys. They filmed the homeless man who was initially happy to receive the food but went speechless after opening the pack and seeing just bones. Even worse, they showed themselves giving the real chicken meat to a dog instead. This really reset my expectations of the basic decency of some Malaysian content creators. As a Malaysian, I'm honestly ashamed. Sangat malu tau. And of course, kaboom on the internet. Netizens went off, everyone scolded them. Someone even reported them to the police. MCMC has already launched an investigation based on public complaints. Later, one of the creators apologized and claimed they got the homeless man concerned, and that it was just an act, but people didn't buy it. He also shared a video showing that they did give food to the same man afterward. After the backlash, the content creator went to Iskandar Puteri police station to surrender himself and assist with the investigation. If found guilty, they could face a maximum fine of 500,000 ringgit Malaysia up to 2 years in jail or both. I'm so happy about this. In conclusion, as influencers, your content matters. Use your platform to spread positive things, not waste it on pointless pranks that hurt or humiliate others. Secondly, think before you act. One wrong move can lead to real-life consequences. Always use your brand and think wisely. Shameful for the content creators. Bodoh betul. Okay, sekian guys. Benar banget sih, setuju banget sama opininya. Berpikir sebelum bertindak. Next, kita dengarkan lagi pendapat yang berikutnya. Malaysia 又出大事件了，我是马来西亚人哦。看到这件事情的时候，真的是觉得剥夺到极致了。我跟你讲，最近网络上爆出了一个视频啦，讲这是3个年轻人在做什么善事。结果你知道他们做了什么吗？他们就是把吃剩的鸡骨头递给一个乞丐，对，就是吃剩的鸡骨头，不是鸡饭，也不是面包，而是他们吃剩的垃圾，然后拍下来发上网上，还要说自己很有爱心这样子。哎，你以为你是最有爱心的00后啊？你这样子做了之后，我想说的是啊，你这样子做不是善良嘞，这个是在侮辱人呢。你有没有想过啦？对方是人，不是狗哎，你施舍的不是温暖哎，而是在侮辱，是歧视，你还要觉得很有优越感啊？00后可以红，你要找口店来拍我也可以理解，但是你用别人的尊严来换点击率，真的是很剥夺，你知道吗？这不是一场闹剧嘞，这是我们社会上正在崩溃的写真呢。我们不只是要骂这3个人呐，我们还要更加要反思这整个社会啦，是不是已经失去了人性哦？应有的尊严还是底线啊、界限啊，去了哪里？最后你们出来道歉讲什么？这个是已经八卦好了的剧情，那样子又如何？乞丐不是戏精了，你可以看到他的第一幕就是乞丐是很开心拿着这个饭盒，以为自己有饭吃了。你这个视频让你道歉也没有任何意义了的，伤害已经造成了，尊严已经被你践踏了，影片早就疯传了到全网了，一句对不起换得了这个乞丐的尊严吗？换得了这个社会的清醒吗？
我们不能再继续做我们这种人拿那些流量来开玩笑的行为耶。因为下一次哦，被当成笑话的那可能是你，可能是我，也有可能是我们身边的人呢。Oke, jadi intinya adalah untuk kakaknya itu mengatakan bahwa hal seperti ini tuh memang tidak bisa untuk kita toleransi gitu, terlepas bagaimana klarifikasi dari si konten kreator gitu. Karena ini tuh seperti kayak mengeksploitasi kekurangan dari seseorang. Sementara itu di sini ada konten kreator lain yang usai melihat bagaimana video ini, selain mengungkapkan tentang bagaimana dirinya yang geram gitu ya guys, dia juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara berbagi yang sebenarnya begitu. Lebih lanjut dalam videonya ia mengatakan seperti ini. 把这个骨头捐给需要的人。 mempersiasuikan masyarakat orang Cina. Betul-betul kurang mempersiasuikan masyarakat orang Cina. Saya betul-betul panas betul-betul melampau. You orang mau promosikan apa? Promosikan kebodohan korang sendiri ya. You orang sendiri tengoklah. Tengok macam mana you orang komen sama kita orang Cina. You orang betul-betul melampau. Bodoh, bangang, betul. You orang tak tahu macam mana buat baik. You cakap sorry lancar meh. Last itu isi ayam, you bagi anjing makan. Apa mana? You mau promosikan apa? Walaupun orang tidur tepi jalan pun ada marwah mah. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari kakaknya dalam video tersebut. Yang mana di sini dia tuh bener-bener kayak geram banget ya dengan ulah dari 3 konten kreator tersebut. Dia seperti mempertanyakan apa sih yang pengen kalian promosikan dari video itu, apa nih gitu, apa nih yang pengen kalian sampaikan dari video itu, begitu guys. Well, kalau aku secara pribadi ya, usai ngelihat bagaimana videonya ya benar-benar cukup miris banget sih. Terlepas tadi dia mengatakan bahwa kita udah udah tektokan dulu nih, maksudnya kayak udah komunikasi dulu sama tunawismanya, nanti kita buat kayak gini ya, nanti kita buat kayak gitu ya. But terlepas dari itu, apa yang ditampilkan di video itu benar-benar nggak bisa dibenarkan guys. Apapun alasannya, mau untuk memancing orang-orang biar berbuat kebaikan kah ataupun tidak, tapi yang ditampilkan dalam video tersebut itu menurut aku sangatlah kelewatan gitu ya. That was so mean. Anyway, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian akan topik yang satu ini. Well, kita doakan saja semoga dari permasalahan ini mereka dapat belajar dan juga menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anyway, aku rasa cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi ya guys. By the way, buat kalian yang mungkin lagi berjuang untuk menurunkan berat badan, cobain ya guys paket dia dari Nutripalm. Aku sendiri konsumsi ini rutin pagi hari dan ini tuh bener-bener ngebantu banget untuk melancarkan BAB. Makanya aku rekomendasi nih kepada kalian. Adapun dalam satu paketnya itu kalian bakal dapetin sari buah lemon, terus dapetin juga cuka apel. Ini tuh sama-sama 500 ml guys. Terus kalian juga bakal dapetin ini chia seednya yang beratnya itu 70 gram. Cara konsumsinya mudah banget. Di note ya guys, ini cuka apelnya jangan langsung diminum, oke, harus dicampur dulu. Jadi kalian tuh siapin air hangat 250 atau enggak 300 ml. Habis itu kalian bisa pakai ini 2 sendok teh. Ini chia seed secukupnya aja guys. Habis itu ya udah konsumsi. Buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain ini, nanti bisa langsung mampir ya guys ke tag produk aku. Thank you so much and bye bye everyone.